Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan Rois Al-Awal, The Philosopher King in Islam. Pertemuan ke-7 ya. Gak terasa. Sekarang sudah di materi Courage Development. Nah, itu Courage Development berarti membangun keberanian. Kita membahas tentang Philosopher King. Terus, kita tuh udah di sini ya. Di poin courage development masih di kecerdasan moral gitu. Karena emang ini intinya sebenarnya. Nah, membangun keberanian. Pertama, dimulai dari pertanyaan dulu ya. Mungkin nggak sih ada pemimpin yang tidak berani, teman-teman? Mungkin nggak? Coba dari Hadi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya kan udah siap dari segi fisik dan mental ya, jadi dia udah pantas lah di hadapan masyarakat atau di hadapan kalangan. Oh, seperti itu ya, harus sempurna ya? Iya. Harus sempurna. Oke, kalau menurut Hanif? Menurut Hanif sih, pemimpin yang berani itu kayaknya harusnya nggak ada, soalnya pemimpin itu kan ibaratkan kalau dari permisalan apapun juga kan pemimpin itu kepalanya. Iya. Jadi kalau pemimpinnya nggak berani buat gerak atau nggak berani apa, nanti tubuh ke bawahnya juga susah gitu. Ya, berarti menghambat yang lainnya gitu ya. Oke, betul ya, Masya Allah. Oke, jadi apa sih pentingnya sifat berani, terutama kita sebagai pemimpin gitu ya. Nah, jadi keberanian itu adalah salah satu kualitas inti gitu, malah intinya gitu ya, dari yang mempengaruhi efektivitas seorang pemimpin gitu ya. Malah mungkin nggak mungkin ya ada pemimpin yang tidak berani. Karena pertama, pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan yang kritis gitu ya. Pemimpin yang berani mampu membuat keputusan sulit meskipun terdapat resiko tinggi gitu ya. Jadi emang pemimpin itu harus berani mengambil resiko agar mereka bisa memimpin yang lain gitu ya. Kalau dia tidak berani mengambil resiko, bagaimana mungkin dia bisa memimpin orang-orang yang mengikutinya untuk bergerak gitu ke arah yang sama gitu. Kemudian ini penting untuk mendorong inovasi dan perubahan, terutama dalam situasi yang kritis gitu ya. Jadi apalagi dalam situasi yang sangat kritis gitu ya. Jika pemimpin tidak berani gitu ya, menentukan keputusan, maka berbagai hal bisa terhambat dan akan banyak tertinggal dengan kelompok lain gitu ya. Kedua, inspirasi dan motivasi gitu ya. Jadi ketika seorang pemimpin menunjukkan keberanian gitu ya, ia menginspirasi dan memberi motivasi kepada timnya untuk mengikuti jejaknya gitu. Nah, jadi keberanian pemimpin menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan ketahanan gitu. Jadi pemimpin ini tentunya jika orang yang memimpin kita adalah orang yang berani, tentunya itu juga akan menginspirasi kita gitu ya untuk ikut berani gitu ya. Ikut berani, akan ikut terpicu gitu, tertrigger untuk bahkan bisa jadi sangat menghipnotis gitu, sangat menghipnotis. Orang pemimpin yang berani itu sangat menghipnotis si orang yang mengikutinya untuk ikutan berani, bahkan dalam banyak kasus menjadi sangat anarkis gitu. Integritas dan keteladanan ya. Keberanian dalam menyuarakan kebenaran meskipun tidak populer, membangun reputasi integritas yang kuat. Hal ini mendorong budaya organisasi yang transparan dan etis, di mana semua anggota merasa dihargai dan diberdayakan. Nah, ini juga ya tentunya bahwa seorang pemimpin itu orang yang paling terdepan dalam menegakkan integritas atau kejujuran, sehingga dia akan berusaha untuk menyuarakan kebenaran gitu. Dan dari situlah akan tertular orang-orang di bawahnya juga bahwa oh iya, kita juga harus berani menyuarakan kebenaran. Pertama, memang orang yang pemimpin itu memang harus ya berani gitu ya, berani mengungkapkan apa yang salah gitu, apa yang salah, dan menegakkan keadilan gitu, kebenaran. Nah, dalam Al-Quran gitu ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 139, Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah gitu ya, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quran sendiri gitu ya, kan ini salah satu ketakutan atau ketidakberanian itu adalah salah satu sifat lemah gitu ya, yang menghambat kita, yang merasa kita itu orang yang tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Maka dalam Al-Quran itu Allah perintahkan kita tuh nggak boleh bersikap lemah gitu.
Karena kita tuh orang yang tinggi derajatnya. Ini maksudnya kalau kita orang beriman gitu. Kalau kita orang beriman berarti sudah sejatinya harusnya kita tuh berani gitu. Iya. Nah, tapi sekarang kita bedah gitu. Sebenarnya tuh apa sih ketakutan itu? Mungkin teman-teman di sini mungkin ada pasti udah banyak yang tahu gitu ya. Udah sering merasakan apa itu ketakutan. Tapi sini mari kita bedah gitu. Sehingga jika kita mengenali apa itu ketakutan, maka kita akan bisa mengatasi gitu. Bagaimana cara mengatasi ketakutan itu? Pertama dari filsafat dulu. Tentunya emang hal-hal gitu ya, suatu pengetahuan itu dimulai dari filsafat dulu gitu. Pertama menurut Socrates gitu ya. Socrates berkata, keberanian sejati muncul ketika seorang mengetahui apa yang pantas ditakuti dan apa yang tidak. Jadi artinya gitu, ketakutan yang berlebihan muncul karena kurangnya pengetahuan atau kesadaran akan realitas yang sebenarnya. Dengan memahami lebih dalam tentang diri dan dunia, kita bisa menilai ancaman secara rasional. Jadi maksudnya bahwa ketakutan itu muncul karena ketidaktahuan. Seperti contohnya jika kita takut akan kegelapan, sebenarnya apa sih yang kita takutkan? Yang kita takutkan adalah karena kita tidak mengetahui apa yang ada dalam kegelapan itu kan sebenarnya. Kita takut jika ada yang mengancam nyawa kita di dalam kegelapan. Nah, jika andaikan kita mengetahui dahulu apa yang ada di dalam kegelapan itu gitu ya, maka kita tidak akan lagi takut gitu. Andaikan kita ternyata udah di dalam satu ruangan asalnya terang terus kita matikan, maka kita tidak akan takut lagi kan. Tapi jika kita masuk ke ruangan yang asalnya memang gelap gitu, maka kita akan takut gitu. Tapi andaikan kita berani masuk gitu ke dalam ruangan yang gelap gitu dan kemudian kita mencoba meraba-raba melihat-lihat gitu ya, dan kita kemudian mengetahui oh ini ruangan ini ternyata tidak ada apa-apa yang menakutkan gitu, maka kita akan hilang gitu ketakutan itu. Jadi sebenarnya ketakutan itu muncul akibat ketidaktahuan. Bahkan filsafat sendiri itu muncul gitu. Orang-orang filsuf mulai mereka melakukan refleksi diri karena bermula dari ketakutan akan ketidaktahuan mereka. Ketakutan akan dunia ini gitu, berbagai hal yang waktu dulu tuh belum terungkap sebenarnya. Ilmu pengetahuan belum terungkap, mereka mempertanyakan hal itu. Takut ada berbagai hal yang sebenarnya bukan kebenaran sejati yang mereka inginkan. Kebenaran sejati yang sebenarnya gitu. Yang benar-benar benar gitu. Tapi mereka berusaha untuk mencari kebenaran itu, kebenaran yang menurut mereka benar-benar benar itu. Sehingga akhirnya akan membuat jiwa mereka merasa tenang karena merasa bahwa mereka sudah menemukan kebenaran sejati. Karena di sana di masa itu ya, apalagi di era filosof seperti Socrates itu kan mereka jauh gitu ya dari era kenabian manapun gitu ya. Nah, lalu ada menurut Aristoteles gitu ya. Aristoteles berkata keberanian adalah titik tengah antara ketakutan yang berlebihan dan kekurang takutan. Ketakutan muncul ketika seorang tidak dapat menemukan keseimbangan dalam menilai risiko gitu. Bila ketakutan terlalu kuat, individu menjadi pengecut dan gagal mengambil tindakan yang tepat. Bila terlalu lemah, bisa menjadi tindakan sembrono. Sumber ketakutan di sini adalah ketidakseimbangan emosi dan kurangnya kontrol diri. Jadi ketakutan itu adalah ketika ada di salah satu sisi yang paling rendah gitu, di titik yang paling ideal. Ini kan kalau Aristoteles itu mengembangkan namanya Nicomachean Ethic atau virtue ethic gitu ya. Jadi virtue ethic itu adalah yang terbaik itu adalah di titik tengah. Jadi kalau tidak di titik tengah berarti atau di salah satu sisi berarti itu tidak bijaksana gitu, bukan kebajikan. Yaitu salah satunya adalah ketakutan. Nah, ketakutan ini haruslah kita hilangkan sehingga kita nanti lama-lama harus dikendalikan oleh pengendalian diri kita sehingga kita akan lama-lama menghilang ketakutan itu. Lalu ada dari stoikisme berdasarkan menurut Epictetus dan Seneca gitu. Bukanlah hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap hal-hal tersebut gitu. Menurut pandangan stoik, ketakutan muncul dari interpretasi subjektif terhadap situasi, yaitu dari cara kita menilai ancaman. Jika kita memberikan makna yang berlebihan atau menganggap sesuatu di luar kendali kita sebagai ancaman besar, ketakutan pun muncul gitu. Sebenarnya terletak pada keterikatan pada hal-hal yang sebelumnya tidak sepenuhnya dapat kita kontrol. Jadi sebenarnya ini sama juga gitu, sama dengan Socrates tadi gitu, bahwa ketakutan itu muncul dari ketidaktahuan gitu. Jadi ini tuh tergantung berdasarkan bagaimana cara kita menilai sesuatu. Jadi kalau kita ternyata memang sudah memiliki pengetahuan gitu, maka kita akan menilai sesuatu itu lebih rasional gitu ya. Tapi kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu itu, maka kita menjadi tidak rasional. Jadi kita kayak kecoa lah, istilahnya kecoa kan sebenarnya kecoa itu tidak mengancam bahaya gitu.
Tapi seumur hidup kita mungkin kita banyak dari kita yang takut dengan kecoa karena kita selama ini tidak mengetahui kebenaran tentang kecoa itu yang tidak akan pernah bisa membunuh kita sebenarnya. Tapi orang selalu berpikir bahwa kecoa itu bisa membunuhnya, sehingga orang itu selalu takut, selalu menilai bahwa kecoa itu akan membunuhnya atau menyakitinya dan sebagainya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali gitu ya, orang yang tidak menumbuhkan ketakutan kepada Allah, ketakutannya terhadap dunia, hanyalah bayangan yang menjerumuskan jiwanya ke dalam keputusasaan duniawi. Artinya tanpa landasan keimanan yang kokoh, kecemasan duniawi akan mendominasi sehingga menghambat seorang untuk bertindak secara tegas dan bijaksana. Jadi ketakutan ini muncul kalau kita ternyata ketakutan duniawi ini lebih mendominasi daripada ketakutan kepada Allah. Jadi jika sebenarnya kita lebih takut kepada Allah gitu, maka kita akan yakin bahwa hanya Allah saja yang satu-satunya harus kita takuti, dan hanya Allah saja, dan Allah itu pasti selalu melindungi kita. Maka jika kita kurang imannya, maka kita merasa tidak ada yang melindungi kita, tidak ada yang lebih besar daripada apa yang kita takutkan, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui bahwa ada yang lebih besar daripada apa yang kita takutkan, yang akan melindungi kita. Nah, itu. Sehingga dari situ akan membuat kita berani. Lalu menurut Ibnu Al-Qayyim gitu ya, jika hati tidak ditundukkan oleh ketakutan kepada Allah, maka segala kekhawatiran terhadap penghargaan manusia dan kecemasan duniawi akan menguasai jiwa, menjauhkan hamba dari pengendalian diri yang sejati. Ini menunjukkan bahwa sumber utama ketakutan duniawi seringkali adalah keterikatan pada ego dan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari sesama. Jadi seringkali kita juga, sumber ketakutan gitu adalah dari ego kita, dari emosi kita, dari keinginan kita agar kita tidak dianggap sebagai orang yang berbeda gitu, atau orang yang aneh gitu. Jadi ketakutan itu yang itu menghambat kita untuk mendakwah salah satunya, untuk menegakkan kebenaran. Jika kita takut kepada Allah, maka kita tidak akan takut untuk menyuarakan kebenaran atau mendakwahkan sesuatu. Kan seringkali itu masalah ego sebenarnya, ketakutan itu. Ingin kita tidak dianggap aneh atau tidak ingin kita direndahkan dan sebagainya. Ini. Nah, sedangkan ini ada penjelasan ilmiahnya lagi gitu ya. Jadi ketakutan itu adalah dalam buku The Emotional Brain karya Joseph Liddell gitu ya, bahwa ketakutan itu adalah respon evolusioner. Jadi emang ketakutan ini muncul dari sejak, kalau dalam Islam itu kita disebut juga basar gitu ya. Basar itu berarti makhluk yang memiliki fisik gitu ya. Basar itu makhluk fisik, berarti kita tuh serupa dengan makhluk fisik lainnya, atau berarti seperti hewan. Jadi kita juga memiliki otak reptil sebenarnya. Nah, otak reptil ini gitu ya, membuat kita memiliki pilihan untuk fight. Kalau ada suatu ancaman, maka kita akan merespon fight or flight gitu. Fight itu bertarung, flight itu kabur gitu ya. Perhatian oleh Liddell Joseph gitu ya, ketakutan merupakan respon evolusioner bawaan yang muncul ketika otak mendeteksi ancaman. Mekanisme fight or flight gitu mempersiapkan tubuh melalui pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke otot. Jadi sebenarnya ketakutan itu adalah hal yang normal, hal yang sangat normal. Semua orang merasakan namanya ketakutan karena suatu stres itu akan membuat kita takut gitu. Dan ketakutan ini gitu ya, stres ini akan membuat denyut jantung kita meningkat gitu ya, tekanan darah dan aliran darah ke otot gitu ya. Nah, ketakutan merupakan sinyal adaptif yang mengingatkan kita akan bahaya dan mendorong tindakan untuk menghindari kerusakan atau cedera. Jadi ketakutan itu sebenarnya respon yang sangat normal, teman-teman. Respon yang sangat normal. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya gitu. Mengendalikan respon itu. Atau bahkan memanfaatkannya. Dengan kita punya respon akan ketakutan, maka kita akan melakukan persiapan sebaik mungkin gitu untuk menghadapi ketakutan. Jadi kalau kita tidak siap, maka kita akan flight, kita akan terbang, lari. Tapi kalau kita sudah siap, kita sudah mempersiapkan diri kita, maka kita siap untuk fight gitu, untuk bertarung. Jadi harus dinikmati gitu ketakutan itu sebagai respon gitu. Jadi ini adalah respon akan sesuatu yang besar akan datang gitu. Jadi sangat alami gitu, sangat normal. Nah, sekarang kita akan membangun keberanian. Kata Winston Churchill gitu ya, kesuksesan bukanlah sebuah final,
kegagalan bukanlah sebuah hal yang fatal. Yang terpenting adalah keberanian untuk melanjutkan. Jadi ya bisa diambil pelajaran bahwa kesuksesan itu bukan hal yang final dan kegagalan juga bukan hal yang fatal. Pertama gitu ya, meningkatkan pengetahuan tentang yang ditakuti gitu. Jadi berdasarkan tadi quote Socrates gitu ya. Cukuplah yang pertama dari Allah dari Al-Qur'an ya. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan ini kita dari ini aja gitu ya, dari ayat ini kita mengetahui bahwa selama ini kita tuh selalu ada dalam pelindungan Allah gitu. Allah selalu bersama kita, tidak akan pernah meninggalkan kita dalam berbagai ancaman apapun gitu. Dengan mengetahui hal ini gitu ya, kita akan tahu bahwa kita tidak sendirian saat kita tidak punya apa-apa gitu. Dengan mendalami Al-Quran dan hadis gitu ya, pemimpin gitu ya, mendapatkan pemahaman mendalam tentang apa yang patut ditakuti dan apa yang harus diharapkan. Ini mengarahkan hati untuk fokus kepada Allah, bukan kecemasan duniawi yang tadi ya gitu, bahwa kita harus lebih menekankan ketakutan kepada Allah daripada ketakutan kepada makhluk lain gitu ya. Bahkan mungkin jika kita takut dengan sendirian di rumah di rumah kosong yang kita belum kenali, maka kita akan harusnya lebih utamakan takut kepada Allah daripada takut kepada makhluk, yang itu mungkin bisa jadi syirik gitu ya. Maka kita harus lebih takut syirik daripada takut kepada makhluk seperti itu gitu ya. Lalu Socrates gitu ya. Nah, ini keberanian sejati muncul ketika seorang mengetahui apa yang pantas untuk ditakuti dan apa yang tidak perlu ditakuti. Lalu dari Goldman gitu ya, 1995 mengatakan, nah ini ada pengembangan kecerdasan emosional gitu ya. Jadi kan tadi yang sebagai respon evolusioner. Nah, maka kita harus ada namanya kecerdasan emosional atau AI gitu ya. EI gitu. Memungkinkan pemimpin mengenali dan memahami sumber ketakutan yang tidak rasional melalui refleksi dan evaluasi diri. Jadi kita harus melakukan refleksi dan evaluasi diri gitu ya. Refleksi diri sendiri dan evaluasi diri. Apa yang kurang dari kita sehingga membuat kita tuh takut gitu ya. Nah, salah satunya lagi adalah kedua, mengasah kemampuan pengendalian diri. Gitu. Tadi ya, yang emosional, intelligent. Gitu. Orang yang kuat bukanlah orang yang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, melainkan orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah ini salah satunya marah itu salah satu emosi gitu. Tapi dari hadis ini juga kita diajarkan gitu bahwa kita tuh harus bisa mengendalikan emosi kita. Salah satunya mungkin ketakutan itu gitu ya. Rasulullah SAW mengajarkan pengendalian diri melalui kesabaran dan ketenangan, terutama dalam menghadapi kemarahan dan tekanan gitu. Nah itu ya. Dari hadis ini mungkin mewakili bahwa kita harus bisa, orang yang kuat itu orang yang bisa menguasai emosinya gitu, mengendalikan emosinya. Aristoteles dalam Inkompetisian Etik gitu ya, keberanian ada titik tengah antara ketakutan yang berlebihan dan kekurang takutan. Nah ini ya dikendalikan gitu ya, jangan harus kita kembali ke titik tengah gitu. Ya antara ketakutan dan ketidaktakutan, dalam kata lain dalam kutipan lain itu kenekatan gitu. Jadi di titik tengah, menjaganya seimbang. Nah Daniel Goleman juga sama ya tadi, melalui evaluasi diri secara rutin dan pengembangan emosional intelijen, pemimpin belajar mengendalikan reaksi emosionalnya sehingga ketakutan tidak mengganggu proses pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya pengendalian emosi juga adalah suatu pembelajaran gitu ya, suatu hal yang selalu harus kita latih gitu ya teman-teman. Harus nanti lama-lama akan semakin lama semakin baik gitu ya pengendalian reaksi emosionalnya. Lalu ada membangun keberanian melalui tindakan terukur gitu. Jadi dalam Quran Al-Insya gitu ya. Jadi kita juga bisa mengatasi ketakutan gitu dengan cara melakukan mencoba hal-hal, menantang diri dari hal-hal yang kecil yang mungkin yang sekarang kita bisa. Lama-lama nanti setelah itu berhasil kita akan terus tingkatkan. Dan itu tuh melalui tindakan yang terukur. Jadi selalu kita ukur gitu. Apakah kita resikonya benar-benar bisa kita lalui atau enggak. Bahkan jika kita belum yakin gitu, kita mungkin bisa saja gitu nekat gitu. Maksudnya bukan nekat dalam hal yang akan menjadi kegagalan, tapi benar-benar terukur gitu. Nekatnya itu masih bisa kita kegagalannya itu masih bisa kita atasi. Seperti contohnya minimal tidak mengancam nyawa kita. Dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 gitu, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi dalam berbagai
hal gitu ya, yang tiba-tiba mungkin amanah yang diberikan kepada kita gitu. Percayalah bahwa itu mungkin itu ujian dari Allah gitu. Dan pasti namanya ujian gitu, kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dengan masa kemampuan melalui pengalaman, seorang pemimpin akan lebih siap menghadapi tantangan, mengatasi ketakutan yang tidak beralasan dan tetap teguh dalam menjalankan amanah gitu ya. Jadi amanah itu gitu, maksudnya amanah bahwa Allah itu pasti akan memberikan kemudahan dalam segala hal. Dalam Apology gitu, karya Plato ini Socrates berkata ya, kehidupan yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani gitu. Kutipan ini menggambarkan alasan mengapa Socrates berani menyebarkan filsafat dan orasinya di Athena. Jadi Socrates itu kan dia meninggal karena dia menyuarakan kebenaran. Nah, jadi katanya kehidupan yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Jadi kita selalu harus berusaha untuk menantang diri, menguji diri kita. Jika kita ingin kita hidupnya di zona nyaman terus, maka sepertinya itu sangat tidak layak untuk dijalani. Kita menjadi tidak memiliki nilai gitu kalau kita tidak pernah membuat diri kita tidak pernah menguji diri kita sendiri. Nah, ini Winston Churchill yang tadi ya, kesuksesan bukanlah sebuah final, kegagalan bukanlah sebuah hal yang fatal gitu. Yang terpenting adalah keberanian untuk melanjutkan. Jadi kita harus selalu berusaha melanjutkan apapun walaupun mungkin nanti akhirnya terjadi kegagalan. Tapi itu bukan hal yang final gitu, bukan akhir segalanya, bukan hal yang fatal. Tapi kita harus selalu berani untuk melanjutkannya gitu. Ini mengajarkan bahwa dengan terus mencoba dan belajar dari kegagalan kecil, seorang pemimpin akan semakin berani menghadapi risiko yang lebih besar. Nah, terus ada keempat gitu ya, menjadi otentik. Jadi kita tidak perlu sempurna, teman-teman. Tidak perlu sempurna. Dalam hadis riwayat Muslim, sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tetapi kepada hati kalian. Jadi keutamaan seorang tidak diukur dari kesempurnaan duniawi, melainkan dari ketulusan dan keimanan. Jadi Allah sendiri bahkan yang terpenting itu bukan rupa gitu. Bahkan orang modern zaman sekarang, kebanyakan orang tidak menilai lagi dari rupa. Tidak seperti zaman dulu. Orang itu sebenarnya hanya melihat apa yang kita niatkan, apa yang ada dalam otak kita gitu. Apa yang ada dalam pribadi kita. Lebih menghargai itu gitu. Allah juga seperti itu gitu. Lebih menghargai keimanan kita. Jadi tidak perlu sempurna atau menjadi diri kita sendiri aja gitu. Nietzsche gitu ya. Nah, Nietzsche ini yang selalu kontroversial dan sangat kontroversial gitu. Jadi dia sangat otentik gitu Nietzsche tuh, seperti orang gila gitu. Dia berkata, "Jadilah dirimu yang sebenarnya." gitu. Nah, ini mengajak kita untuk menemukan dan mengembangkan identitas sejati tanpa harus memenuhi standar kesempurnaan yang tidak realistis. Karena sebenarnya manusia sendiri tidak ada yang sempurna ya. Dan kita harus lebih realistis dan menerima diri kita apa adanya. Kepemimpinan otentik tidak menuntut kesempurnaan, melainkan keberanian untuk menampilkan apa adanya dan belajar dari setiap kesalahan. Jadi mustahil ada orang yang baru mulai langsung sempurna. Semua orang gitu ya, pasti memulai sesuatu itu dengan ketidaksempurnaan atau tidak sempurna. Seorang pasti bahkan sangat buruk gitu. Tapi dari situ akan terus berusaha untuk diperbaiki, dievaluasi dan lama-lama akan mendekati sempurna itu. Bahkan tidak perlu mencontoh orang yang sudah sempurna, karena kan kita beda jam terbangnya, beda titiknya. Nah, lalu terakhir adalah berdamai dengan masa lalu gitu ya. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Jadi kita janganlah berputus asa. Jadi kalau ternyata memang masa lalu kita adalah berhubungan dengan dosa gitu, dan itu menghambat bahwa kita tuh merasa tidak pantas berdiri di hadapan orang lain atau dan sebagainya. Percayalah bahwa mungkin sebenarnya Allah itu udah mengampuni kita. Percayalah bahwa Allah sudah mengampuni kita dan kita sudah berdiri di hadapan orang gitu, memimpin gitu. Itu sudah pantas berarti. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tapi bagaimana Anda bereaksi terhadap hal itu yang penting. Gitu. Ini mengajarkan bahwa masa lalu meskipun penuh kegagalan atau kesedihan hanyalah bagian dari perjalanan yang membentuk karakter kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap masa lalu. Jadi bukan sesuatu itu yang penting, tapi bagaimana kita merespon. Apakah itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita atau tidak. Marcus Aurelius berkata, rintangan dalam bertindak akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalannya. Dengan menerima masa lalu dan belajar darinya, tantangan tersebut justru menjadi pendorong untuk pertumbuhan pribadi dan keberanian. Nah, jadi sebenarnya rintangan sendiri adalah
rintangan sendiri adalah sesuatu bahkan yang akan membuat kita tertantang gitu, tertantang untuk terus maju gitu. Rintangan sendiri bahkan tanpa kalau nggak ada rintangan maka sepertinya jalan tersebut bukanlah sesuatu yang pantas untuk kita perjuangkan. Bahkan mungkin orang-orang sukses sekarang gitu, orang sukses sekarang kan pasti melewati ujian yang sama. Jika tidak ada ujian gitu ya, tidak ada rintangan, maka semua orang bisa sukses, bisa di titik yang sama dengan mereka. Tapi karena ada rintangan, orang yang ada di titik titik sukses sekarang itu menjadi bernilai gitu ya. Apa yang menghalangi akan menjadi jalannya gitu. Jadi halangan itu mungkin adalah jalan yang yang kalau dilewati adalah sangat menilai gitu jadinya. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Ini kata Friedrich Nietzsche ya. Jadi apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Jadi Nietzsche ini salah satu orang seorang filsuf ya yang senang berjalan kaki gitu. Dia bisa berjalan sampai sangat jauh gitu ya, sangat jauh. Dan dia berkata bahwa apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Jadi dia sangat senang sekali dengan tantangan gitu ya. Kutipan ini mengajarkan bahwa setiap tantangan atau kegagalan jika menghadapi dengan keberanian dan refleksi akan menjadi sumber kekuatan dan pertumbuhan pribadi. Terakhir gitu ya, kita mungkin ini salah satu video motivasi dari Pak Jamil Al-Zaini yang menurutku sangat penting, terutama dalam memaafkan masa lalu gitu. Yang sebenarnya seringkali kita itu yang menghambat diri kita untuk tidak berani, mungkin adalah kegagalan di masa lalu. Seringkali ya. Nah ini kita baca. Saya berasal dari Lampung. Apa yang terpikir pertama kali ketika saya sebut Lampung? Mungkin sebagian Anda akan menyebut gajah. Iya, karena di Lampung ada White Canvas, pusat pelatihan gajah. Ternyata gajah ini dalam satu hari mampu berjalan lebih dari 40 km. Bahkan ketika saya bertugas di Liwa, Lampung Barat pada tahun 1994, ternyata ada gajah yang bisa merusak berbagai rumah, banyak rumah di kampung yang ada di Liwa. Ternyata gajah yang liar, gajah yang punya kemampuan luar biasa ini bisa dijinakkan. Bagaimana caranya? Tahap pertama, sang gajah ditembak dengan bius, maka kemudian dia pingsan. Setelah pingsan, maka kemudian sang pawang akan membawa rantai kapal untuk kemudian mengikat kaki gajah. Dan ketika gajahnya terbangun karena pengaruh biusnya sudah hilang, dia kemudian berusaha lari. Apa yang terjadi? Jatuh. Kenapa? Karena di kakinya ada rantai kapal. Dia berusaha lari lagi, jatuh lagi. Kemudian dia bangun lagi, lari, jatuh lagi. Dan kejadian itu berulang-ulang. Dan setelah dia capek, sang pawang membawa makanan untuk diberikan kepada sang gajah yang kelaparan. Dan begitu dia sudah makan, energinya pulih lagi, dia lari lagi. Apa yang terjadi? Jatuh lagi. Bangun lagi, lari lagi. Apa yang terjadi? Jatuh lagi. Kejadian itu terus berulang-ulang. Setelah kemudian 2 minggu, akhirnya sang pawang melepaskan rantai kapal di kaki gajah, diganti dengan tali rapia. Pertanyaan saya, apakah gajahnya lari? Tidak. Kenapa? Karena selama ini dia punya persepsi, kalau aku lari nanti aku jatuh, ngapain aku lari, kan nanti ada yang ngasih makan. Ternyata yang punya rantai gajah bukan hanya gajah, manusia juga punya rantai gajah. Di pikirannya banyak hal-hal yang dia ciptakan, ketakutan-ketakutan yang ia ciptakan. Ada orang yang menanamkan ketakutan di dalam pikirannya.
Dia tidak berani berkembang. Kenapa? Karena fisikku tidak mungkin bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih kekar, orang-orang yang six pack. Padahal faktanya banyak orang yang mengalami keterbatasan fisik, tapi dia berprestasi. Mungkin Anda kenal Ucok Bapak, ya. Mungkin Anda kenal Tukul yang sering mengecap dirinya itu besok. Atau mungkin Anda kenal Ki Ahli yang jarinya hanya 2 di kanan, 2 di kiri, kakinya setinggi lutut. Kalau diajak ngomong juga nggak nyambung, tapi dia menjadi pianis kelas dunia. Mungkin sebagian orang juga menanamkan ketakutan-ketakutan dalam pikirannya itu berupa suku. Aku ini orang Jawa, nggak bisa berbisnis, nggak bisa berusaha. Orang Jawa itu cocoknya PNS. Atau mungkin sebagian Anda menganggap bahwa pendidikan Anda ciptakan ketakutan dalam pikiran. Aku ini bukan sarjana, aku ini cuma lulusan SMP atau SMA, atau aku harus lulusan diploma. Masa harus bersaing dengan yang lulusan S1, S2, sehingga Anda kalah bersaing. Padahal betapa banyak orang-orang yang berhasil bukan karena pendidikannya. Anda kenal Bill Gates, Depo. Mungkin Anda juga kenal Pak Sugiharto, mantan Menteri BUMN. Dia juga dulu mengalami kesulitan, tapi ketika dia bangkit, dia bisa menjadi seorang menteri. Oleh karena itu, buang rantai gajah yang ada di dalam pikiran Anda, buang jauh-jauh supaya Anda berkembang, supaya Anda punya kekuatan yang asli yang ada di dalam diri Anda. Jangan ciptakan ketakutan-ketakutan dalam pikiran Anda, karena itu membuat Anda malas, karena membuat Anda tidak berkembang. Dan Anda akan tertinggal dengan kebanyakan orang. Terima kasih, saya Jamil Azain. Salam sukses mulia. Dia mencari berbagai sama seperti tadi yang pernah jelaskan di sini tapi mereka kurang apa sih semua juga bisa tapi dia masa tidak berhasil artinya dia melakukan salah satu masalah yaitu menantang diri dengan jadi dia menantang dirinya untuk dia di dalam satu hari dia harus mengalami penolakan. Jadi dia mencoba untuk editor seperti dia minta burger ya, tapi minta isinya gratis klien minta isi uang gratis terus masih ditawarkan atau minta menjadi orang menjadi penyambut besar. Jadi dia menyatakan akan bisa menjadi penyambut tamu besar. Jadi menyatakan selamat datang dan sebagainya. Tapi kami lupa akhirnya diterima di dalam. Jadi lalu mungkin kami kata-kata itu sendiri ketika kita mengetahui apa hal itu mungkin hanya ada sesuatu. Itu jadi selama menjadi penolakan. Kemudian belajar bahwa semua sesuatu itu kedapatan itu jadi kalau kita mungkin menganggap tidak ada hal yang sebenarnya dan tidak ada hal yang sebenarnya dia lama-lama dia sendiri dari orang itu kita bisa kembali kalau kita kan kita berhenti lah mulai mengatakan apa kamu malah aku malah minta mungkin tidak sesuai dengan asumsi kita selama ini
Mungkin nanti bisa teman-teman tambah video ini dari segi apa. Oke, selesai. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Ya, ya namanya anak-anak kalau bisa kadang-kadang awal jadi dia trauma sekarang punya karena dikasih mungkin lagi bagaimana jadi trauma karena kita sebagai temannya gitu kan segini dikit-dikit baru lagi Ya, teman-teman itu teman-teman yang bisa tentang masalah itu juga bisa seperti lagi di kalau misalnya sama kurang lebih sama yang tidak harus dan harus sempurna maka mungkin dia harus selalu berkuasa harus selalu merasakan kesalahan tidak lama-lama dia kan dia akan mendapat sendiri bahkan dengan cara lalu kalau suatu kita biasanya kita yang dibutuhkan keadaan kan itu berarti bulan tidak akan masalah itu karena sebenarnya masalah itu kita sendiri nanti juga kita perawat maka juga kita merasa sendiri sangat menjadi orang lain kalau kita nanti kita perawat kita merasa bangga tapi kita terus dia aku diambil aku bangga orang itu yang begitu itu jadi kesal dia belajar kalau kesal orang itu harusnya seorang lain mengetawakan kita kita tahu kalau ada salah juga masa kita tahu bisa mereka kita tahu bisa mereka bisa mungkin salah itu karena sebenarnya kita sendiri akan banyak kali kita tidak sempurna dan itu semua orang juga memiliki hal-hal yang begitu yang kalau itu bukan kita mendapatkan kita juga bisa itu ada hal yang singa adalah raja hutan dan sehingga ada mengatakan singa menjadi apa istilahnya menjadi sirkus oleh Jepang untuk selama kan di kedua kolonial sirkus dipertontonkan kedua tanpa pawang berarti singa itu kan bisa kemana saja tidak mengendalikan dirinya tidak dipengaruhi oleh orang yang memanfaatkan kita dan memanfaatkan kehidupan kita satu manusia kan kita sedang belajar dari singa ya ini bagus sekali jadi makanya kalau di acara misalnya hal yang menjatuhkan kita atau hal yang tidak berguna ya sebaiknya kita tinggalkan yang hal yang positif semacam itu. Makanya saya teringat filosofi tentang singa itu kita filosofi singa. Kedua, berbicara tentang kekurangan. Nah, jika ingin menutupi kekurangan kita, ya harusnya tidak dikatakan seperti ini. Kan itu.
bukannya nggak boleh apa ya, nggak boleh belajar ya di masa-masa kekurangan kita. Misalnya ya ceramah, contoh saya dulu memang kekurangannya di dunia dakwah kan, waktu ceramah kayak lima. Akhirnya saya sadar diri, aku punya kelebihannya di bidang Al-Quran gitu kan, pikirannya seperti itu. Jadi ya pas gimana ya udah, kayak saya bilang lu harus bisa ceramah kayak satu kau sih. Saya bilang saya bertempat sadar diri kan, cuma kekurangan di situ. Kamu urusannya komunikasi dengan kebijakan Islam. Jadi ya kamu harus memang bisa diamalkan di sini. Akhirnya ya kalau masyarakat kan emang belum bisa mendukung gitu kan, mendukung aku atau support. Akhirnya di puskesmas alhamdulillah akhirnya ya bisa fasilitasi gitu ya, dengan Quran atau ceramah-ceramah fasilitasi dari puskesmas ya, apa bisa membantu saya alhamdulillah. Itu aja sih ya. Thank you.